Aku Siti Nurbayani, chapter 26. Aku Selsia Nabila Ramdhani, chapter 27. Aku Siti Hayu Humairo, chapter 28. Aku Dani Tramadani Fuzimori, chapter 29. Aku Shirley Diregar, chapter 30. The Phoenix Project. Masuk ke chapter yang pertama, yaitu chapter 26, di mana akan menyebutkan tokoh utama. Yang pertama itu ada Bill Palmer sebagai VP of IT Operation, yang mana Bill Palmer ini adalah sebagai tokoh utama dari chapter ini. Kemudian ada Patty sebagai IT Service Desk Manager. Kemudian ada Ron sebagai VP of Manufacturing Sales. Kemudian Dick Landry sebagai CFO. Kemudian ada Meiji sebagai business sponsor dari proyek Phoenix ini. Dan yang terakhir ada Steve Master, yaitu sebagai CEO. Nah, di sini terdapat kutipan secara langsung dari Phoenix Project yang di sini terdapat beberapa konflik dari chapter di 26 ini. Yang pertama itu adalah Phoenix Project ini tidak mencapai tujuan bisnis, di mana di situ disebutkan bahwa proyek Phoenix ini sudah sangat mahal tapi tidak memberikan ROI yang sesuai dengan target. Kemudian juga sistem IT sering gagal seperti MRP atau phone system outages. Dia itu menceritakan masalah operasional IT menyebabkan gangguan yang besar terhadap bisnis dan pelanggannya. Kemudian kurangnya pemahaman antar divisi bisnis dan divisi IT, di mana bisnis ini menyalahkan divisi IT. IT ini menyalahkan bisnis juga, jadi menunjukkan lemahnya komunikasi lintas divisi atau lintas fungsi. Kemudian yang terakhir, data yang tidak akurat untuk pengambilan keputusan, di mana masalahnya itu terdapat di kualitas data yang menyebabkan laporan bisnis tidak bisa dipercaya. Nah, jika ditanya, ini tuh sebagai DevOps atau Project Manager, dia ini fokus utamanya adalah gap antara divisi IT dengan divisi bisnis. Jadi kegagalan proyek IT-nya itu besar gitu ya di Phoenix Project ini, dan pentingnya kolaborasi antar tim untuk memperbaiki alur kerja dan data sistem. Kemudian yang kedua, terdapat banyak pembahasan tentang sistem MRP, data akurasi, deployment, outage yang erat. Baik, selanjutnya chapter ini itu ada 5 knowledge area yang berhubungan dengan chapter ini. Yang pertama itu knowledge area Project Integration Management, di mana Phoenix tidak memiliki koordinasi lintas tim yang baik, menyebabkan integrasi bisnis dan divisi IT itu gagal. Nah, bukti dari kutipan yang ada di novel ini adalah we may be going about Phoenix entirely the wrong way. Kemudian knowledge yang kedua, project scope management, di mana ruang lingkup project tidak jelas dan terus melebar. Scope creep. Dan bukti dari knowledge area ini adalah all we have gotten from Phoenix in a bunch of promises. Kemudian knowledge yang ketiga, project risk management, di mana risiko sistem IT-nya itu tidak diantisipasi dengan baik atau outage dan datanya itu error. Dan evidence dari kutipannya itu when the phones went down in the last few days of the quarter, customers couldn't give us order. Kemudian knowledge yang keempat, project cost management, di mana biaya projectnya itu membengkak tanpa hasil yang sebanding. Dan kutipannya itu we have spent over $20 million on Phoenix over 3 years. Kemudian yang terakhir, project stakeholder management, di mana adanya ketidaksepemahaman antara bisnis yaitu Ron dan IT itu Bill dan Patty, menunjukkan kegagalan dalam komunikasi antar stakeholder.
Dan kutipannya itu, nothing unifies people better than complaining about IT. Selanjutnya, dan pelajaran yang bisa diambil dari chapter ini, yang pertama itu, kegagalan komunikasi antar divisi dapat menggagalkan proyek besar. Dan ini tuh berarti Phoenix itu gagal bukan karena teknologi semata, tetapi karena kurangnya alignment antara bisnis dan IT. Kemudian yang kedua, data akurat adalah data keberhasilan operasional bisnis. Jadi keputusan bisnis itu tidak dapat diambil tanpa data yang konsisten dan dapat dipercaya. Dan yang ketiga, pentingnya evaluasi ROI dan value bisnis sejak awal diadakannya proyek ini. Phoenix itu dibiayai besar-besaran tanpa validasi apakah benar akan memberikan nilai yang sesuai harapan atau target. Dan yang keempat, kolaborasi lintas timnya itu adalah kunci DevOps dan keberhasilan transformasi digital. Jadi saat Bill mulai berbicara tentang Meiji dan Ron, yaitu divisi bisnis, terlihat adanya perubahan arah menuju kerjasama lintas fungsi. Dan yang terakhir, manajemen resiko harus jadi bagian dari setiap tahap proyek. Sistem yang gagal itu di akhir kuartal menyebabkan kerugian yang sangat besar. Resikonya itu resiko seperti ini seharusnya diidentifikasi sejak awal perencanaan. Nah, jadi kesimpulan dari chapter 26 ini menunjukkan bagaimana kegagalan proyek IT besar seperti Phoenix tidak hanya soal teknis saja, tetapi karena kurangnya kolaborasi, kemudian manajemen resiko, dan keselarasan antara tujuan bisnis. Kisah ini juga menjadi contoh nyata bagaimana project management dan prinsip DevOps harus berjalan beriringan agar proyek IT dapat memberikan value bagi bisnis. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian 27 yang secara garis besar ini tuh membahas tentang kolaborasi lintas divisi, keterkaitan TI dan bisnis, serta penerapan prinsip DevOps. Untuk tokoh dan peran yang ada di chapter 27 ini tidak jauh berbeda dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya di chapter 26. Yang pertama ada Bill sebagai Vice President of IT Operation, ada Eric sebagai mentor Bill, ada Dick Landry sebagai Vice President of Retail Operation, lalu ada John sebagai CISO, ada Faye sebagai Head of Finance, lalu ada Patty sebagai Project Manager Phoenix Projects, lalu ada Ron and Maggie sebagai Business Manager untuk Dick, dan yang terakhir ada Anne sebagai member dari timnya Dick. Baik, jadi bab 27 ini dimulai dengan Bill dan timnya yang sedang bersiap mempresentasikan hasil analisis proses bisnis kepada manajemen. Mereka baru saja menyelesaikan wawancara dengan Ron dan Maggie, yang mana mereka berdua ini adalah manajer yang bertanggung jawab di bawah Dick. Dari wawancara itu, mereka menemukan bahwa semua proses bisnis di Parts Unlimited, mulai dari penjualan hingga pengiriman, sangat bergantung pada sistem TI. Bill menjelaskan bahwa kesalahan atau keterlambatan data dari TI yang sebelumnya dijelaskan oleh Siti Nurbayani dapat menyebabkan dampak besar pada bisnis. Pesanan pelanggan tertunda, laporan keuangan tidak akurat, bahkan peluang penjualan bisa hilang. Hal itu membuat tim menyadari bahwa permasalahan TI sejatinya adalah permasalahan bisnis. John mendukung pandangan Bill dan mengatakan ini adalah pertama kalinya tim benar-benar memahami hubungan antara proses bisnis dan TI secara mendalam. Mereka lalu menambahkan langkah-langkah kontrol dan mitigasi resiko agar alur data bisa lebih terjaga. Namun mereka juga sadar bahwa banyak kesalahan bukan berasal dari sistem itu sendiri, melainkan dari manusia yang memasukkan data salah sejak awal, seperti tim marketing atau gudang. Saat hasil laporan itu disampaikan ke Dick, suasana awalnya tegang. Dick tampaknya kesal karena merasa hal itu sudah semestinya disadari sejak dulu. Namun setelah Eric masuk dan menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Bill justru menunjukkan kemajuan besar dalam mengaitkan TI dengan nilai bisnis, Dick mulai melunak. Ia lalu meminta Anne dari timnya untuk membantu Bill melanjutkan perbaikan proses tersebut. Eric memuji Bill dan berkata bahwa ini adalah bukti Bill telah memahami the first way atau menciptakan aliran kerja yang lancar dari pengembangan ke operasional. Tapi Eric juga menambahkan masih ada jalan kedua dan jalan ketiga yang harus dikuasai agar transformasi DevOps bisa utuh. Beberapa hari kemudian, John kembali dengan kemajuan baru. Ia bekerja sama dengan Faye dari tim keuangan untuk memetakan semua sistem dan aliran data. Mereka ingin membuat proses audit dan keamanan menjadi lebih efisien. John memaparkan rencananya yang berisi 5 langkah utama. Yang pertama, fokus audit hanya pada sistem yang benar-benar penting. Yang kedua, pastikan tidak ada celah keamanan di lingkungan produksi. Yang ketiga, tandai sistem yang beresiko tinggi untuk diawasi ketat.
Yang keempat, bersihkan data sensitif yang tidak diperlukan lagi. Dan yang terakhir, lunasi technical debt lama dari Project Phoenix. Diskusi ini berjalan sangat produktif dan seluruh tim setuju bahwa inilah pertama kalinya pembicaraan tentang keamanan dan audit tidak terasa seperti hambatan, tetapi justru menjadi bagian dari solusi. Diskusi ini di akhir bab 3, Bill merasa bangga melihat perubahan nyata dalam cara timnya bekerja. TI tidak lagi dianggap sebagai penghambat, melainkan sebagai bagian penting dari bisnis. Kolaborasi antar departemen mulai tumbuh dan mereka perlahan memahami esensi sebenarnya dari DevOps, yaitu perbaikan berkelanjutan, komunikasi terbuka, dan tanggung jawab bersama terhadap kesuksesan perusahaan. Oke, jadi yang sebelumnya saya jelaskan itu adalah kesimpulan dari chapter 27 dan sekarang saya akan menjelaskan konfliknya. Konflik yang pertama yaitu kurangnya pemahaman bahwa masalah TI adalah bagian dari masalah bisnis. Lalu Dick kesal karena Bill baru saja menyadari hubungan ini setelah lama bekerja. Akar masalahnya, data bisnis yang tidak akurat akibat kesalahan input manusia dan proses yang tidak terintegrasi. Tantangannya, proses audit dan keamanan yang rumit serta membebani tim TI. Lalu yang terakhir penyelesaiannya adalah kolaborasi antara IT, keuangan, dan juga operasional untuk menyederhanakan sistem dan memperkuat kontrol data. Lalu ini tuh termasuk ke bagian DevOps atau PM. Kisah ini sangat relevan dengan DevOps karena menekankan kerjasama antara tim development, operation, dan juga bisnis. Namun juga berhubungan erat dengan PM khususnya pada aspek integration management, risk management, dan stakeholder management. Dan untuk evidence-nya, ada sebuah kutipan untuk menunjukkan kesadaran bahwa permasalahan sistem berdampak langsung pada strategi bisnis. Lalu ada kutipan yang menggambarkan perubahan mindset, audit, dan keamanan bukan penghalang, tapi bagian dari solusi. Dan yang terakhir, kutipan ini menjelaskan tentang transisi Bill menuju penerapan prinsip DevOps yang lebih mendalam. Pelajaran yang bisa diambil dari chapter 27 ini, yang pertama adalah masalah TI sama dengan masalah bisnis. Lalu yang kedua, kolaborasi lintas divisi adalah kunci sukses berhasilnya proyek karena solusi tidak bisa dicapai hanya oleh satu tim saja. Lalu yang ketiga, komunikasi membangun kepercayaan. Maksudnya keterbukaan antara orang IT dan bisnis itu menciptakan solusi yang lebih efektif, bahkan sangat efektif untuk dijadikan sebagai solusi yang terjadi di Phoenix Project ini. Lalu yang keempat, audit dan keamanan bisa mendukung inovasi. Dan yang terakhir, DevOps adalah perubahan budaya, bukan sekedar proses teknis. Maksudnya, DevOps ini fokus pada pembelajaran, kolaborasi, dan peningkatan yang berkelanjutan. Kesimpulan akhir dari chapter 27 ini, chapter 27 menggambarkan transformasi nyata di Parts Unlimited. Bill dan timnya tidak hanya memperbaiki sistem, tapi juga mengubah cara organisasi memandang peran TI dalam bisnis. Melalui prinsip DevOps dan praktik manajemen proyek, mereka berhasil menciptakan kolaborasi lintas tim yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sekian dari part 27, lanjut ke part 28. Silakan. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan part 28, di mana untuk tokohnya juga tidak banyak yang berubah. Masih ada Steve sebagai CEO, atasan Bill dan Sarah. Karakternya di sini itu pemimpin senior yang strategis, tapi terkadang membiarkan pelanggan karena favoritisme atau politik kantor. Yang kedua ada Brent, perannya itu sebagai staff teknis senior di IT operation dan karakternya itu sangat kompeten tetapi menjadi bottleneck karena terlalu sering dibutuhkan di semua proyek. Simbol ketergantungan organisasi pada suatu individu. Terus ada Wes, di mana di sini itu dia perannya sebagai manajer IT operation terlibat di Phoenix deployment dan karakternya ini itu dia sebagai seorang teknisi realistis sering jadi rekan terdekat Bill dalam menghadapi krisis deployment. Yang keempat ada Sarah. Di sini perannya itu sebagai eksekutif yang sering menyebabkan masalah melalui keputusan yang tidak terkoordinasi. Karakter dia ini di sini ambisius, sering melewati prosedur, kurang peka terhadap kebijakan TI dan keamanan data. Yang kelima ada Patty. Perannya ini kepala Project Management Office atau PMO dan karakternya ini tegas, komunikatif, dan menjadi penghubung antara IT dan manajemen proyek. Lalu ada John. Di sini perannya itu sebagai VP of IT Security atau manajer keamanan sistem. Lalu karakternya itu dia analitis, berorientasi pada detail, terutama terkait kepatuhan dan keamanan data.
Lalu satu aktor yang tertinggal itu ada Bill juga. Nah, di sini chapter 28 dimulai dengan Bill yang merasa puas melihat kemajuan tim IT operations. Sistem dan proses kerja kini berjalan lebih efisien, jumlah gangguan atau insiden menurun drastis, dan proyek Phoenix tampak berada di jalur yang benar. Tim sudah mulai memahami cara kerja yang sinkron antara development QA dan operations. Sementara backlog proyek yang sebelumnya menumpuk kini mulai teratasi. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Bill mendapat laporan dari John, kepala keamanan, bahwa Sarah, salah satu eksekutif, telah memulai 2 proyek baru tanpa izin resmi. Proyek tersebut melibatkan vendor eksternal dan melanggar kebijakan privasi data perusahaan. Masalah ini menimbulkan kekhawatiran serius karena bisa menyebabkan pelanggaran hukum dan kebocoran data pelanggan. Bill, John, dan Patty mencoba mencari cara untuk menghadapi Sarah dan menyampaikan risikonya, tetapi mereka tahu situasi itu rumit karena Sarah mendapat perlindungan dari Steve, COO perusahaan, yang bahkan tampak menjadikannya calon penerus. Nah, dalam percakapan antara Bill dan Patty muncul gosip internal bahwa Sarah ambisius dan manipulatif. Sementara Steve tampaknya menutup mata terhadap kesalahannya. Nah, masalah semakin rumit saat malam Phoenix deployment tiba, bertepatan dengan Halloween. Tim bekerja semalaman untuk memigrasi sistem Phoenix ke lingkungan produksi. Awalnya semua berjalan baik, namun tiba-tiba terjadi kegagalan kritis akibat perubahan database yang dilakukan oleh brand tanpa dokumentasi yang tepat. Hal ini menyebabkan kekacauan besar dan menunda seluruh proses deployment. Bill merasa frustasi karena pola masalah yang sama terus berulang, selalu melibatkan brand di pusat permasalahan dan kurangnya sinkronisasi antara tim development, PA, dan production. Setelah bekerja semalaman, akhirnya deployment selesai pukul 5.42 pagi. Namun Bill sadar bahwa mereka tidak bisa terus mengalami situasi darurat seperti ini setiap kali melakukan rilis sistem baru. Nah, bab ini ditutup dengan Bill yang merenung dalam perjalanan pulang, memikirkan bagaimana caranya agar setiap deployment Phoenix berikutnya tidak lagi menjadi bencana. Nah, konflik yang ditemukan di bab ini itu ada 2. Yang pertama ada masalah teknis dan operasional. Yang pertama, Phoenix deployment problem. Meskipun sebelumnya Phoenix Project tampak membaik, deployment kembali gagal karena perubahan database yang tidak terdokumentasi dengan baik terkait pekerjaan brand dan Sarah. Lalu yang kedua adanya dependensi pada brand. Brand masih menjadi pusat masalah, segala error selalu terkait dengannya. Nah, yang kedua ada konflik interpersonal dan organisasi. Yang pertama, Sarah's unauthorized projects. Jadi di sini Sarah memulai proyek eksternal tanpa izin, seperti data mining dan post system, yang melanggar kebijakan privasi dan keamanan data. Lalu yang kedua ada ketidakseimbangan kekuasaan antara Steve dan Sarah. Steve tampak melindungi Sarah, bahkan menganggapnya penerus potensial, yang menimbulkan frustasi di tim. Nah, selanjutnya DevOps atau PM. Kisah ini memiliki relevansi yang lebih kuat terhadap DevOps dan IT operations, karena banyak menyoroti aspek seperti deployment pipeline yang mencakup tahap development, quality assurance atau QA, hingga production. Selain itu, kisah ini juga menyinggung tentang incident handling dan post-mortem review yang merupakan bagian penting dari proses perbaikan berkelanjutan dalam praktik DevOps. Area DevOps yang relevan itu ada continuous integration dan deployment pipeline. Ciri-ciri DevOps case-nya itu proses pengembangan Phoenix melalui tahap development QA, hingga production mencerminkan pipeline DevOps. Evidence di bab 28 itu ada pada kutipan, there should be absolutely no way that the dev and QA environments don't match the production environment. Yang kedua, ada incident handling and post-mortem review. Ciri-ciri DevOps case-nya itu setelah kegagalan deployment, tim melakukan evaluasi bersama untuk mencari akar masalah. Evidence di bab 28 itu ada di kutipan, we've just discovered that brand made a change to the production database. It conflicts with some of the Phoenix database changes. Lalu yang terakhir, ada reducing bottlenecks atau flow optimization. Ciri-ciri DevOps case-nya itu ketergantungan pada brand yang menunjukkan bottleneck yang harus diatasi agar aliran kerja lebih lancar. Evidence di bab 28 itu, can you believe that brand is the center of all this again?
Nah, lesson learn-nya itu ada beberapa. Yang pertama itu hindari ketergantungan pada individu kunci, di mana organisasi itu harus membangun sistem dokumentasi dan pelatihan agar tidak semua bergantung pada satu orang seperti brand. Yang kedua, pentingnya koordinasi lintas tim DevOps QA agar lingkungan pengujian konsisten dengan produksi. Lalu yang selanjutnya ada kepatuhan dan governance IT, di mana di sini tuh proyek tanpa izin itu dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi. Lalu ada continuous improvement dan latihan rutin, di mana di sini membuat tim lebih siap menghadapi insiden nyata. Yang terakhir ada komunikasi dan transparansi, di mana ini tuh sangat penting untuk mencegah terjadinya salah arah dalam proyek besar seperti Phoenix. Sekian dari part 28, bisa dilanjut ke part 29. Oke, selanjutnya dilanjut ke part 29, di mana ada ringkasannya yaitu part 29 ini terjadi di pagi hari Senin tanggal 3 November, di mana ruang rapat perusahaan ini terasa tegang, namun dengan penuh harapan. Ada Bill sudah masuk duduk bersama Chris, Wes, Patty, dan John sambil menunggu Steve yang datang. Mereka baru saja melewati masa berat deployment kedua proyek besar mereka, yaitu Project Phoenix, sistem andalan yang diharapkan bisa menyelamatkan perusahaan dari krisis. Di pojok ruangan, Eric sedang duduk santai dengan semangkuk oatmeal dan minuman hijau yang bernama yerba mate. Sambil meneguk minumannya, ia mengamati dinamika tim, seolah sudah tahu bahwa rapat kali ini tuh tidak akan sesederhana membahas keberhasilan teknis saja. Ketika Steve akhirnya masuk, masih dengan nada kesal dari telepon negosiasi bersama Ron, ia segera membuka rapat dengan kabar menggembirakan bahwa deployment Phoenix ini berhasil. Bahkan Dick yang biasanya paling kritis, kali ini memuji kerja tim. Untuk sesaat semua merasa lega, ada harapan baru bahwa perusahaan mungkin bisa diselamatkan. Namun, suasana berubah drastis ketika Sarah, kepala marketing, masuk dengan penuh semangat membawa ide inisiatif pemasaran baru. Steve langsung memotong, tidak ada inisiatif baru tanpa persetujuan saya. Nada tegasnya ini membuat ruangan hening. Sarah membela diri, kompetitor sudah selangkah di depan, dan mereka perlu bergerak cepat. Tapi, bagi Steve dan Bill, ide Sarah terlalu beresiko. Sistem Phoenix baru saja stabil, menambah proyek baru itu berarti menambah potensi kekacauan data. Perdebatan pun memanas. Sarah merasa dibatasi, akhirnya dia keluar dengan nada kesal. Rapat berlanjut ke isu utama, yaitu meskipun sukses secara teknis, Phoenix dinilai tidak berjalan ke arah tujuan bisnis. Eric menjelaskan bahwa kegagalan ini terjadi karena first way, tidak diterapkannya, yaitu rilis yang terlalu besar, terlalu banyak work in progress, dan menyebabkan banyak reward. Ia menekankan pentingnya second way, yaitu membuat feedback loop cepat dan single piece flow agar proyek bisa beradaptasi dengan lebih cepat terhadap perubahan. Chris mengusulkan memperlambat rilis menjadi 2 bulan sekali agar tim punya napas, tapi Steve menolak karena tekanan bisnis yang tinggi, penjualan sudah tertunda, dan investigator menunggu hasil kuartal ini. Akhirnya, Bill memberi solusi tengah, yaitu dengan membentuk tim kecil atau swarms di luar proyek utama untuk menangani fitur prioritas tinggi dan langsung berdampak pada pendapatan. Dengan begitu, tim utama bisa fokus pada stabilitas sementara tim kecil mempercepat inovasi. Ide ini disetujui oleh semua pihak. Dari kejadian ini, terlihat konflik klasik dalam manajemen proyek. Yang pertama yaitu antara kecepatan bisnis dan kapasitas realistis tim, dan antara inovasi dan stabilitas sistem. Phoenix bukan hanya proyek sistem IT, tapi ia adalah cerminan dari bagaimana budaya organisasi mengelola perubahan, risiko, dan ego di tengah tekanan bisnis yang nyata. Nah, di sini ada tokoh dan peran yang terlibat di part 29. Salah beberapanya yaitu ada Bill sebagai Vice President of IT Operation. Di sini perannya itu sebagai pemimpin proyek Phoenix. Karakternya itu dia reflektif dan penghubung serta penengah antar divisi, selalu berusaha memahami perspektif semua pihak. Yang kedua ada Steve sebagai CEO, yaitu pemimpin perusahaan. Dia tegas dan result oriented. Yang ketiga ada Eric sebagai konsultan atau mentor. Karakternya itu dia tenang dan misterius, namun dia fokus pada prinsip perbaikan berkelanjutan atau the three waves. Yang keempat ada Sarah sebagai head of marketing. Dia bertanggung jawab atas marketing. Karakternya itu inovatif, agresif, berani, tapi tidak peka terhadap dampak teknis. Yang kelima ada Chris sebagai head of development. Dia memimpin tim developer atau software. Karakternya itu realistis dan melindungi timnya, peduli pada kapasitas tim developer. Yang keenam ada Wes sebagai Head of IT Operation. Dia menangani aspek teknis deployment dan operasional. Karakternya itu intuisi teknisnya tajam, humornya sarkastik, namun memahami kompleksitas deployment yang besar.
Yang ketujuh ada Patty sebagai Head of HR. Dia mendukung rapat, tidak banyak dialog di bab ini, namun figur pendukung ini menjaga dinamika tetap teratur. Yang kedelapan ada John sebagai CISO atau Chief Information Security Officer. Dia perannya itu kecil di bab ini, namun kehadirannya di ruang rapat menunjukkan representasi aspek keamanan dan kepatuhan. Dia lebih banyak mendengarkan. Nah, konflik di part 29 ini, yang pertama ada konflik internal antar departemen, di mana ketika Sarah atau bagian marketing ingin menjalankan inisiatif terlalu cepat untuk mengalahkan kompetitor. Namun, tim IT menolak inisiatif tersebut karena beresiko terhadap integritas data dan compliance. Yang kedua, ada problem secara teknis untuk Phoenix project-nya, yaitu deployment base-nya yang terlalu besar, menyebabkan defect, rework, dan unplanned recovery. Tidak ada workflow yang baik, yaitu sehingga menyebabkan work in progress-nya menumpuk. Yang selanjutnya ada developernya kewalahan, sehingga fitur-fitur tertunda dan sales tidak tercapai. Adapun konflik bisnis dan kapasitas tekniknya, yaitu seperti Steve menekan untuk hasil yang cepat demi target revenue kuartalan, sedangkan Chris menegaskan developer tidak sanggup mendeliver sesuai ekspektasi. Selanjutnya, di bab 29 ini menekankan pada DevOps atau PM. Nah, kisah ini berangkat dari kegagalan project management, yaitu kurangnya koordinasi, miskomunikasi, dan perencanaan yang buruk. Namun, bertransformasi menjadi pelajaran DevOps, di mana tentang pentingnya menyatukan tim, menghilangkan silo, dan membangun aliran kerja lintas fungsi yang berkelanjutan. Di sini ada beberapa indikator dan buktinya di bab 29. Kayak misalnya ada masalah lintas tim. Evidence-nya itu brand jadi bottleneck karena tiap tim ini kerjanya sendiri. Yang kedua ada indikator bottleneck manusia, di mana semua orang ini bergantung pada brand untuk troubleshooting. Yang ketiga ada deployment ini sering gagal, di mana Phoenix Project banyak menghadapi error saat mendekati go live. Nah, knowledge area project management di sini di bab 29 ada 4, yaitu tentang scope management, di mana ketika Sarah ingin menambahkan inisiatif marketing, tapi tim IT menolak karena scope sudah padat. Ada quotes-nya itu kayak, "No one is allowed to start any new IT initiative, internal or external, without my explicit approval." Itu kata Steve. Yang kedua ada quality management, di mana deployment terlalu besar menyebabkan defect, rework, dan unplanned recovery. Di sini Eric mengatakan katanya, "Your deployment are causing unplanned recovery work downstream." Yang selanjutnya ada schedule management, di mana ada perdebatan debat antara Chris dan Steve soal frekuensi rilis setiap bulan atau 2 bulan sekali. Yang selanjutnya ada risk management, di mana inisiatif Sarah ini kalau tanpa izin bisa membahayakan integritas data. Nah, lesson learn yang bisa diambil dari part 29 yaitu keberhasilan teknis tidak sama dengan keberhasilan proyek. Meskipun deployment Phoenix ini dinyatakan berhasil, namun Steve dan Eric tetap cepat menyadari bahwa arah bisnisnya ini justru melenceng. Ini menegaskan bahwa keberhasilan proyek IT bukan diukur dari suksesnya implementasi, tapi dari dampak nyata terhadap tujuan bisnis dan memberikan nilai bagi organisasi. Selanjutnya ada ukuran batch yang terlalu besar, tidak sama dengan atau sama dengan risiko yang besar. Eric menjelaskan bahwa penyebab utama kekacauan ini adalah rilis yang terlalu besar dan kompleks, sehingga menyebabkan kinerja yang tinggi, keterlambatan, dan banyak reward. Pecah proyek besar ini, solusinya adalah pecah proyek besar menjadi iterasi yang kecil dan cepat agar bisa mendapat umpan balik lebih awal, mengurangi risiko, dan menjaga aliran workflow tetap lancar. Terus ada konflik lintas fungsi, ini harus diatasi dengan komunikasi dan kejelasan otoritas, di mana ketika tim marketing yaitu Sarah bersikeras menjalankan inisiatif baru tanpa izin Steve. Nah, di sini cara komunikasinya ini harus diperbaiki sehingga tidak terlalu otoriter dan bisa memicu resistensi. Dalam proyek besar ini, pelajarannya adalah komunikasi lintas departemen harus transparan, berempati, dan berbasis tujuan bersama, bukan sekedar hierarki. Selanjutnya, ada solusi terbaik, kadang bukan dari skala besar, tapi dari tim kecil yang fokus. Bill mengusulkan pendekatan storm atau membentuk tim yang kecil, di mana dia fokusnya untuk menangani fitur penting yang langsung berdampak pada pendapatan. Pelajarannya itu bisa memberikan ruang bagi tim kecil untuk berinovasi secara mandiri dengan mempercepat nilai bisnis tanpa mengorbankan stabilitas sistem utama. Baik, yang terakhir di chapter 30. Di sini hanya ada 2 karakter, yaitu yang pertama Bill Palmer. Di sini dia sebagai VP of IT Operation di Parts Unlimited. Dan di sini dia sedang berjuang memahami bagaimana meningkatkan performa dan proyek dari tim IT. Kemudian di sini dia bertemu dengan namanya Eric Ray. Eric ini sebenarnya sebagai mentor Bill dan juga mantan perwira militer juga. Di sini juga tipe karakternya itu bijak, sistematis, dan tegas. Next.
Oke. Baik, jadi di sini saya memberikan gambaran. Anggap saja di sini Eric itu yang sedang mengendarai mobil. Kemudian di novel ini diceritakan mereka tuh naik BMW yang ini. Jadi sebagai gambaran saja. Next. Nah, di sini problem and conflict-nya itu ada 4 yang sudah saya tambah menjadikan di sini. Yang pertama itu Bill masih bingung dengan arah perbaikan proyek Phoenix ini. Yang kedua, sistem kerja IT tidak efisien. Kemudian dan tidak bisa mengikuti customer demand. Di mana di sini dia selalu bahas customer demand, dan customer demand. Dan yang ketiga, terdapat silo antara divisi development, operation, dan QA yang menyebabkan bottleneck dan kurangnya pemahaman tentang bagaimana aliran kerja atau flow yang sedang berjalan. Dan di sini dia juga sempat ditegur, yaitu you need to stop thinking like a work-centered supervisor, you need to think bigger like a plant manager. Next. Nah, jadi mereka tuh sebenarnya di mobil itu membicarakan tentang beberapa hal ini yang relevansinya ada dengan DevOps dan Project Management. Yang pertama, Eric menjelaskan take time. Jadi take time ini disebut sekitar 2 atau 3 kali. Dan ini tuh menjelaskan konsep lean yang diadaptasi untuk IT. Kemudian diperkenalkan istilah deployment pipeline. Di sini juga disebutkan 2 kali dalam naskah, yaitu otomisasi dari code, test, kemudian production. Di sini tuh fokus pada continuous delivery dan continuous improvement. Kemudian di sini relevansi dengan PM itu apa? Yang pertama, integration management, yaitu menyatukan kerja dev, ops, and QA. Jadi di sini Eric udah juga menasihati kalau misalnya mereka tuh harus bekerja sama, jadi mereka harus belajar dari sesama tim. Juga di sini disebutkan satu tokoh, tapi saya tidak masukkan karena belum ada relevansinya dalam mereka berdua. Kemudian ada quality management, di sini memastikan setiap tahapan memberi nilai tambah. Kemudian resource management, mengoptimalkan sumber daya untuk mengurangi waktu tunggu dan batch size. Next. Nah, di sini ada beberapa quotes yang saya kutip. Yang pertama, you need to create what Humble and Farley called a deployment pipeline. That's your entire value stream from code check-in to production. Jadi di sini itu lebih banyak dia diberikan nasihat, yaitu dengan memberikan contoh-contoh tokoh-tokoh sebelumnya yang udah terkenal. Ada 4 tokoh, kemudian ada 1 brand yang mereka sebut yaitu Toyota. Nah, di sini mereka tuh fokus pada otomatisasi dan efisiensi proses. Kemudian yang kedua, stop focusing on deployment target rate. It's not just about how raw speed, it's about how good you are at detecting and responding to change. Dia tuh udah mulai ngasih aware kepada anak mentornya dia ini, karena mereka tuh ada perubahan-perubahan yang dia pun kaget kalau misalnya itu terjadi. Dan di sini tuh itu tuh sangat berdampak kepada beberapa departemen lainnya. Jadi dia tuh harus punya quick response terhadap perubahan. Kemudian di sini yang saya note yaitu adaptabilitas, bukan sekedar kecepatan. Jadi dia tuh berpikir gimana ya biar ini proyeknya cepat selesai, padahal dia harusnya bersifat adaptif. Kemudian yang terakhir, if you can out-experiment and beat your competitors, time in market agility, you are sunk. Jadi dia langsung pokoknya di sini tuh dia sangat-sangat didorong dengan kalimat-kalimat yang sangat nyeletuk, cuman langsung masuk di pemikiran dia. Yaitu di sini dorongan untuk berinovasi dan bereksperimen. Jadi di mana dia tuh disuruh ditambahin untuk projectnya itu di scale-nya dibesarkan lagi. Terus dia bilang kalau misalnya rugi gimana? Terus dia bilang kamu harus stop mikir kayak gitu karena nanti kita akan dapat keuntungan yang lebih besar. Next. Nah, di sini lesson learn-nya adalah yang pertama, think systematically. Pahami seluruh value stream, bukan hanya bagian kecil, bukan hanya masalah yang selama ini dia pikirkan. Kemudian ada continuous improvement, selalu evaluasi bottleneck dan proses. Dan cross team collaboration, semuanya itu harus bekerja sama. Jadi dia tuh udah disarankan untuk balik ke salah satu temannya dia. Kemudian automation is key, otomatisasi untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan based on beberapa pengalaman yang sudah berhasil dalam project management. Dan yang terakhir adalah learning from manufacturing, yaitu prinsip lean bisa diterapkan di dunia IT seperti lean for software. Oke, sekian dari kami. Itu dia untuk chapter 26, 27, 28, 29, dan 30. Terima kasih.